Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan ya materi tentang soal pembahasan gerak lurus berubah beraturan. Kembali saya ingatkan materi ini digunakan dalam rangka untuk latihan SBMPTN dan UTBK. Ya, kita akan belajar dengan cara yang cepat ya, sehingga Anda nanti dapat mengerjakan soal-soal dengan lebih menyenangkan. Nah, sebelum kita mulai, silakan di-subscribe channel kita di Litera Saintia, sehingga kalau ada update materi, baik berupa soal pembahasan, teman-teman akan mendapatkan notifikasi ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi soal dan pembahasan. Yang pertama, misalkan kamu diberikan soal seperti ini. Sebuah mobil mula-mula diam. Jadi kata kuncinya di sini adalah mula-mula diam. Kalau diam berarti kamu tahu bahwa V-nya itu sama dengan 0. Kemudian, mobil dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap. Ada kata kunci percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesin mobil dimatikan dan mobil mengalami perlambatan tetap. Nah, sekarang kata kuncinya adalah perlambatan. Kalian tadi percepatan gitu kan? Dan mobil berhenti 10 detik kemudian. Berhentinya 10 detik kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, ingat di video-video sebelumnya kita sudah bahas, kalau ada soal cerita seperti ini tidak usah panik. Teman-teman harus bisa mentranslate soal cerita ini ke dalam gambar ya, supaya lebih mudah dikerjakan. Oke, kita mulai dari mentranslate gambarnya dulu ya. Jadi ada mobil nih di sini. Misalkan ini mobil ya, mobil di titik A gitu kan. Mula-mula dia diam, berarti V di titik A di sini tuh mula-mula 0. Kemudian mobil dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap. Kemudian dia bergerak ke sini, taruhlah gitu kan, sampai titik sini, misalnya sampai titik B gitu, dengan percepatan tetap. Berarti dia di sini dipercepat. Saya kasih simbol A seperti ini. Sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesin mobil dimatikan. Nah, di titik ini berarti durasi dari A sampai B ini itu adalah 10 detik. 10 detik gitu kan. Mesin mobil dimatikan dan mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 detik kemudian. Misalkan dia sampai titik C di sini. Ini juga 10 detik. Dan di sini di titik C dia berhenti. Karena dia berhenti maka V di sini juga sama dengan 0. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah berarti jarak BC yang ditanya ya. Berarti ini misalkan jaraknya itu namanya adalah S gitu ya. Nah, soal seperti itu gampang sekali. Lihat polanya. Ini ada kecepatan, ada percepatan gitu kan. Di sini mesin mobil mati, berarti dari B ke C itu berarti ada apa? Berarti ada perlambatan. Kata kuncinya itu kan. Dia mengalami perlambatan. Jadi dari A ke B dipercepat, B ke C diperlambat. Nah, di sini yang terlihat sekali tidak ada datanya itu adalah perlambatan dan kecepatan di titik B. Berarti kita harus mencari dulu V di titik B. Kata kuncinya seperti itu. Ingat, karena kita deal dengan percepatan perlambatan, maka ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk mencari kecepatan langsung tahu Vt sama dengan, nah hati-hati, dari A ke B itu adalah percepatan positif, maka ini adalah Vn0 plus At. Kalau perlambatan berarti negatif, seperti itu ya. Sehingga bisa kita tulis Vt-nya yang mau dicari itu adalah V di B, berarti ini berubah menjadi Vb sama dengan V0. V0 itu adalah V di A, yaitu 0. Ditambah At. A-nya tadi itu adalah 2 meter per sekon kuadrat dikali T. T-nya adalah 10 detik. Berarti ini dikali 10 detik. Maka kita tahu Vb-nya itu adalah 20 meter per sekon. Udah dapat nih Vb berarti sekarang. Nah, kita udah tahu Vb, tahu si V ini ada waktunya. Ya udah, berarti kita tinggal mencari apa? Perlambatan, karena yang harus dicari kan perlambatannya di sini kan. Berarti Vt dengan rumus yang sama nih, sama dengan V0. Nah, hati-hati. Dari B ke C itu diperlambat. Berarti kita akan gunakan min AT. Sekarang kita tinjau B dan C. Vt-nya berapa? Vt-nya 0. Berarti di sini tuh 0 sama dengan V0. Nah, V0-nya sekarang menjadi B. Karena apa? Karena yang ditinjau dari B ke C kan.
berarti menjadi VB. Nah, VB-nya itu berapa? VB-nya 20 meter per sekon. Berarti ini adalah 20 dikurangi A, waktunya adalah 10. Berarti kita tahu A dalam hal ini adalah perlambatan itu adalah 2 detik. A kok 2 detik. 2 meter per sekon kuadrat. Ya kan, dipindah ruas itu ya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti kita sudah tahu perlambatannya dari B ke C gitu kan. Kemudian kita tahu VB di sini, kita tahu VC di sini. Maka dengan mudah kita bisa mencari jaraknya. Nah, ingat hubungan rumus jarak jika diketahui kecepatan, perlambatan atau percepatan gitu apa? Ya kita tinggal mudah pakai ini aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat karena perlambatan dikurang 2 AS. Pakai ini kan. VT kuadratnya berarti di sini. Berarti ini adalah 0 kuadrat. Kemudian V0 kuadrat. V0-nya itu berarti V yang di titik B ini. Berarti berapa VB tadi? 20 kan? Berarti 20 kuadrat dikurangi 2. Nah, ini saya hapus dulu biar rapi. Ini. Nah, A-nya berapa? A-nya itu perlambatan 2. Berarti di sini 2 dikali S. Kita pindah ruas, berarti adalah 400 sama dengan 4S. Sehingga dengan sangat mudah S-nya itu adalah 100 meter. Berarti jarak yang ditempuh mobil gitu kan. Mulai saat mesin mobil dimati ya, nanti dimatikan di titik B di sini sampai titik C ini itu adalah 100 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal ini mudah sekali ketika kamu sudah bisa mentranslate dari soal cerita ke gambar ya. Kalau sudah ditranslate seperti ini mudah. Dan ingat rumusnya itu pasti nggak jauh-jauh dari VT, V0 plus minus AT, VT kuadrat, V0 kuadrat itu rumus-rumus itu harus di luar kepala ya. Kalau kamu sudah punya gambarnya seperti ini, rumus-rumus itu masuknya lebih mudah. Oke, jelas ya? Oke. Oke, kembali saya ingatkan silahkan teman-teman subscribe karena di sini kita akan upload banyak sekali materi ya, sehingga dapat teman-teman gunakan untuk persiapan UTBK dan SBMPTN. Oke, sekian terima kasih.